Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, kali ini kita melanjutkan pembahasan turunan fungsi aljabar. Jadi kalau di video pertama kita sudah mengenal konsep dasar aljabar, konsep dasar turunan fungsi aljabar atau yang kita sebut sifat fungsi aljabar dan juga mengenai definisi dari turunan. Nah, sekarang kita mengerjakan atau membahas turunan fungsi aljabar yang berbentuk turunan rantai. Jadi turunan rantai itu adalah turunan yang digunakan untuk menyelesaikan bentuk-bentuk fungsi komposisi atau mungkin fungsi-fungsi yang berpangkat. Jadi intinya kayak fungsi dalam fungsi lagi gitu ya. Nah, jadi sifat dasarnya gini ya. Jadi misalkan f bundaran g diturunkan terhadap variabel x atau f bundaran gx gitu ya. Ini kalau kita turunkan FOG aksen, itu akan menjadi F aksen dari GX dikalikan G aksen X. Jadi, F-nya kita turunkan tanpa memperhatikan nilai G, kemudian dikalikan dengan turunan fungsi G, gitu ya. Ini kalau misalkan kita tuliskan dalam bentuk notasi seperti ini, jadi dy per dx itu dapat kita ubah menjadi dy per du, data variabel lain dulu ya, dikalikan du per dx. Jadi ada perantaranya seperti ini ya. Nah, ini kan kalau kita coret, akar menjadi dy per dx lagi gitu kan ya. Atau misalkan dari bentuk seperti ini bisa kita terjemahkan ke dalam bentuk perpangkatan. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi fx berpangkat n, kalau kita turunkan, jadi kita pakai sifat ini tadi ya, yang komposisi ya. Makanya yang pertama kita turunkan bagian pangkatnya dulu, fungsi terluar atau yang f-nya ini. Jadinya n-nya turun, fx pangkatnya jadi pangkat n-1. Dikalikan dengan g aksen x, turunan fungsi dalamnya ini. Jadi bagian fx-nya aja. Jadi dikalikan f aksen X seperti itu ya. Jadi turunan rantai ini bisa digunakan pada fungsi komposisi atau mungkin fungsi yang berpangkat. Gampangnya seperti itu. Atau mungkin dalam bentuk yang seperti ini ya, dy per dx ini. Contoh, misalkan kita punya X sama dengan 4T plus 3, kemudian Y sama dengan 4T pangkat 3 plus 5T min 7. Tentukan dy per dx. Artinya apa? Turunkan atau tentukan turunan fungsi Y terhadap variabel X. Padahal kalau kita lihat y-nya ini variabelnya pakai t kan ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kita pakai perantara. Perantaranya berarti variabel t ini. Sehingga boleh kita tulis gini. dy per dx itu boleh kita artikan sebagai dy diturunkan terhadap t dulu, dy per dt. Karena t-nya dalam t kan ya. Baru dikalikan dt per dx seperti ini. Ya, seperti pada slide sebelumnya tadi gini kan ya. dy per dx kita pecah nih dy per du atau mungkin karena y-nya bervariabel u ya, dikalikan du per dx. Nah, karena di sini y-nya bervariabel t, maka jadinya dy per dt dikalikan dt per dx. Yang ini kan artinya y diturunkan terhadap variabel t. Nah, memang y-nya dalam variabel t kan ya. Kemudian fungsi t diturunkan terhadap variabel x. Padahal kita nggak punya nih fungsi t. Punyanya fungsi x. Nah, yang ini kita ubah dulu fungsi x-nya ya. Jadi, fungsi x ini kita ubah dalam bentuk t. Ini yang awalnya x sama dengan 4T plus 3 ya. Kalau kita ubah jadinya gini ya. 4T sama dengan x min 3 atau T sama dengan masing-masing bagi 4 ya. Jadi x min 3 per 4 atau boleh tulis gini aja deh. 1/4 x min 3 per 4. Nah, akhirnya kita punya fungsi T kan ya. Nah, dari sini baru kita turunkan 1/1. Sehingga dy per dx sama dengan yang pertama adalah dy per dt. Artinya y kita turunkan terhadap variabel t. Jadi ini yang kita turunkan. Jadi pangkatnya turun sama seperti sebelumnya ya. Jadi 3 turun, 4, t-nya jadi pangkat 2, ditambah 5t turun jadi 5, minus 7 turun jadi 0 gitu ya. Dikalikan dt per dx, artinya t kita turunkan terhadap variabel x. Nah, ini t-nya kan sudah dalam bentuk variabel x ya. Kita turunkan 1/4 x turun jadinya adalah 1/4 dikurangkan 3/4 turun jadi 0. Sehingga ini dy per dx akan menjadi ini 12t kuadrat plus 5 dikali 1/4 atau menjadi boleh gini ya, 12t kuadrat plus 5 dibagi 4. Nah, bisa seperti ini. Ini salah satu contoh dari bentuk turunan rantai. Nah, contoh lain lagi deh. Misalkan dia dalam bentuk fungsi komposisi. Di sini kita punya fungsi gx itu sama dengan f dari x kuadrat plus 2. Jika g aksen 1 itu sama dengan 2, maka f aksen 3 berapa? Nah, di sini kan kita
mengetahui bahwa Gx sama dengan F dari X kuadrat plus 2. Kemudian G aksen 1. Nah, dari sini informasinya harus ada G aksen. Kalau misalkan kita mencari G aksen X gitu ya, maka kita menurunkan bagian ini kan ya. F dari X kuadrat plus 2. Gunakan fungsi komposisi tadi. Jadi ini kan ya, jadi kalau ada fungsi komposisi, waktu kita turunkan, pertama turunkan fungsi terluarnya dulu, F aksen dari dalamnya tidak diubah. Dikalikan turunan fungsi dalamnya saja. Nah, jadi kalau kita aplikasikan ke sini, jadinya gini. Turunan dari F X kuadrat plus 2 itu jadi gini. F aksen dari X kuadrat plus 2 gitu ya. Dikali, dari kan harusnya G aksen X ya, atau turunan fungsi dalamnya. Fungsi dalamnya kan X kuadrat plus 2. Nah, ini kita turunkan. X kuadrat plus 2 itu turun menjadi 2X plus 0 gitu ya. Atau jadinya adalah G aksen X sama dengan F aksen dari X kuadrat plus 2 dikali 2X. Nah, setelah ketemu seperti ini, baru kita substitusikan. Yang kita tahu kan ini ya, G aksen 1. Masukkan, jadinya G aksen 1 akan sama dengan F aksen dari 1 kuadrat ditambah 2 dikalikan 2 kali 1. G aksen 1 kan harusnya 2. Berarti ini menjadi F aksen 3. Nah, ini yang kita cari ya, dikali 2. Artinya F aksen 3 menjadi 2 per 2 atau sama dengan 1 adalah nilai dari F aksen 3. Jadi ini sudah dua contoh ya, yang tadi pakai komposisi, yang ini pakai komposisi, yang tadi pakai yang dy per dx. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam bentuk berpangkat? Nah, seperti ini contoh misalkan. Tentukan fungsi, turunan fungsi dari fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 4x pangkat 7. Ingat-ingat tadi cara menurunkannya. Kalau kita punya gini ya, katakanlah ini fx sama dengan u pangkat n gitu ya. Kalau kita turunkan f aksen x nanti harus berupa apa? N-nya turun, kemudian u-nya pangkat n min 1 gitu ya. Dikali u aksen. Atau tadi kalau pakai f tadi ya di sifatnya ya. Sehingga dari sini f aksen x, nah berarti bagian dalam ini kamu anggap sebagai u-nya kan ya. Nah, jadinya gini, 7-nya turun. Kemudian 2x pangkat 3 plus 4x jadi pangkat 6. Dikalikan u aksen, jadi turunan dari ini saja. 2x pangkat 3 plus 4x. Ini kan 3-nya turun ya. Jadi 3 kali 2, x-nya jadi pangkat 2 ditambah 4 gini ya. Sehingga kalau kita tulis lagi, kita selesaikan jadinya 7 dikali 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 6 dikalikan 6x kuadrat plus 4. Nah, selesai seperti ini. Atau boleh juga misalkan 7-nya kalian kalikan ke belakang. Kalau 7 ke sini kan tidak bisa ya, karena dia berpangkat 6. Jadi 7 kalikan belakang sini boleh. Seperti itu. Nah, contoh lagi bawahnya. Jadi bawahnya ini sama seperti contoh yang pertama ini ya. Cuman bedanya dia pangkatnya di bawah. Jadi diingat-ingat kalau pangkatnya di bawah, usahakan jadi bentuk perpangkatan di atas seperti ini. Nah, jadi kita ubah dulu. Ini jadinya adalah 7 dikalikan 2x pangkat 3 min 4, jadi pangkatnya adalah minus 5. Jadi kalau sudah dalam bentuk berpangkat seperti ini, baru bisa kita selesaikan seperti cara yang ini tadi. Sehingga, ini kebesaran. Nilai dari f aksen x akan menjadi, nah jadi minus 5-nya turun dulu ya, dikali 7, kemudian 2x pangkat 3 min 4 jadi pangkat berapa? Ingat-ingat kalau turun pangkatnya dikurangi 1, ini kurangkan 1. Jadi minus 6. Dikali turunan fungsi dalam saja yang 2x pangkat 3 min 4. Ini kalau kita turunkan, 3-nya turun, dikali 2, x-nya jadi pangkat 2, dikurangi 0, karena 4 berupa angka saja kan ya. Jadinya minus 35, dikalikan 2x pangkat 3 min 4, pangkat minus 6, ini dikali 6x kuadrat gitu ya. Sehingga kalau kita selesaikan ya, yang bagian 2x pangkat 3 min 4, pangkat min 6 boleh taruh bawah. Jadinya ini 2x pangkat 3 min 4 pangkat 6. Ya, min 35-nya bisa kalian kalikan dengan yang 6. Sehingga menjadi minus berapa nih? 210 ya. X pangkat 2. Nah, bisa seperti ini cara penyelesaiannya. Jadi diusahakan dalam bentuk perpangkatan yang bentuk perpangkatnya di atas seperti ini, tidak jadi pecahan seperti ini. Nah, ini juga berlaku kalau misalkan bentuknya akar. Jadi kalian ubah dulu jadi bentuk berpangkat. Konsepnya seperti itu.
Diingat-ingat kalau akar saja itu kan sama kayak pangkat setengah ya. Jadi ini pangkat 1/2. Kalau kalian bingung dari mana, ini bagian dalam kan nggak ada pangkatnya, artinya pangkat 1. Kalau akar saja itu artinya akar pangkat 2. Jadinya dia pangkat 1/2. Nah, setelah dalam bentuk perpangkatan seperti ini, baru bisa kalian turunkan f aksen x, jadinya kita gunakan konsep yang tadi. Pangkatnya turun dulu. 4x kuadrat plus 1, jadi berpangkat berapa? Ingat-ingat dikurangkan 1, setengah kurangi 1, jadinya adalah minus setengah. Baru kalian kali dengan turunan fungsi yang ada di dalam, yaitu ini tadi 4x kuadrat plus 1. Nah, ini kita turunkan. Yang 4x kuadrat kan 2-nya bisa turun. Kemudian dikali 4, x-nya pangkat 1. Yang 1 turun jadi 0, sehingga kalau kita tulis jadinya setengah dari 4x kuadrat plus 1 pangkat min setengah dikali 8x gitu ya. Nah, kita tulis lagi nih. Yang pangkat min setengah kan boleh turun ke bawah. Jadi gini, 4x kuadrat plus 1 pangkat setengah. 8x di atas, di sini yang 2-nya ya kan ya, yang setengah tadi. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya, 8x sama 4 kan bisa, 8x dengan 2 kan bisa saling menyederhanakan. Jadinya 4x dibagi yang ini akar. 4x kuadrat plus 1. Nah, bisa seperti ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada fungsi berpangkat atau fungsi berakar, itu kalian ubah dulu jadi bentuk perpangkatan. Juga kalau misalkan dia pecahan seperti ini, ya. Nah, coba yang ini hampir sama seperti tadi, cuma akarnya agak banyak ya. Jadi gabungan ya, pecahan sama akar. Ini sama juga, kalian ubah dulu. Ini kan sama kayak 5. Kemudian 3x kuadrat plus 4-nya jadi pangkat berapa? Nah, di sini kan kalau kita perhatikan bagian dalam ini kan nggak ada pangkatnya. Artinya pangkat 1 nih ya. Jadi kan 1/3. Cuman karena di bawah jadinya minus 1/3. Gini ya. Sehingga kalau kita turunkan, jadinya 5-nya tetap ya. Minus 1/3-nya turun dulu. Dikalikan 5, kemudian yang 3x kuadrat plus 4. Jadi pangkat berapa? Jadi ya min 1/3 ini kalian kurangi 1 lagi. Jadi min 4/3. Baru dikalikan turunan fungsi dalam. Dalamnya kan 3x kuadrat plus 4 ya. Yang ini. Jadi kalian turunkan dulu. 2-nya turun. 3, x-nya pangkat 1. Plus 4. 4 turun jadi 0. Sehingga kalau kita selesaikan jadinya min 5/3. Kemudian 3x kuadrat plus 4 pangkat min 4/3. Yang ini jadi berapa nih? 6x gitu ya. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya, atau kita tuliskan. Jadi yang bagian tetap ya, ini 6x-nya tetap. Nah, yang bagian ini pangkat minus ini boleh kita tulis ke bawah. Jadinya adalah 3x kuadrat plus 4, jadi pangkat 4/3 gitu ya. Nah, bagian 3 dan 6 ini kan bisa disederhanakan nih. Sehingga jadinya adalah min 10x gitu ya, per akar pangkat 3 dari 3x kuadrat plus 4, ini pangkat 4. Jadi seperti ini, gitu ya. Jadi diusahakan dalam bentuk perpangkatan, dan yang pangkatnya ada di atas, bukan di pecahan. Nah, yang terakhir nih. Jadi kalau misalkan kita aplikasikan turunan rantai pada bentuk yang perkalian. Nah, perkalian kemarin kan bisa kita misalkan ya. Jadi yang U kali V gitu kan ya. Nanti turunannya adalah F aksen X harus sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen gitu ya. Jadi kita butuh U aksen dan V aksen. Kalau U-nya sama dengan 7 min 3x pangkat 4 pangkat 6, maka U aksen berapa? Jadi kita gunakan aturan rantai. Jadi 6-nya turun, kemudian 7 min 3x pangkat 4, jadi pangkat 5, dikalikan turunan fungsi dalam. 7-nya turun jadi 0, kemudian 4-nya turun, 3-nya tetap, x-nya jadi pangkat 3. Atau dia menjadi 6 dikali 7 min 3x pangkat 4 pangkat 5 dikalikan min 12x pangkat 3 gini ya. Atau kalau kita kalikan ya, ini jadi min 36 x pangkat 3 dikali 7 min 3x pangkat 4 pangkat 5 gitu ya. Yang terakhir bagian V-nya. V-nya adalah 5x plus 1, sehingga V aksen jadinya adalah 5
plus 0 atau sama dengan 5. Nah, setelah ketemu bagian-bagian ini baru kita masukkan ke turunan fungsi f-nya. Akhirnya f aksen x akan menjadi u aksen kali v, berarti ini ya. Minus 36 x pangkat 3 dikalikan 7 min 3x pangkat 4 pangkat 5 dikali v. 5x plus 1 gini ya, enggak cukup ya, di bawahnya ya, ditambah dengan UV aksen, jadinya 7 min 3x pangkat 4 pangkat 6 dikali V aksen, yaitu 5. Nah, selesai seperti ini. Sebenarnya dari sini bisa kita langsung kalikan saja ya, tapi karena dia ada berpangkatnya ini, jadi boleh kita faktorkan. Jadi kalau mau faktorkan, kan kita pilih bagian yang sama ya. Di sini yang bagian sama kan bagian ini, di bagian ini ya. Ini pangkat 5, yang bawah pangkat 6. Kita kan pilih pangkat yang terkecil ya. Terkecil kan pangkatnya 5. Maka boleh kalian tulis gini. Jadi yang 7 min 3x pangkat 4 pangkat 5 kita faktorkan. Gitu ya. Kemudian kita tinggal mengalihkan sisanya saja. Berarti dikalikan gitu ya. Yang bagian pertama, yang ini semua. Kalau bagian 7 min 3x pangkat 4 per pangkat 5 ini kita keluarkan atau kita faktorkan, maka bersisa ini dan ini ya. Jadi tinggal kita tulis minus 36 x pangkat 3 dikali 5x plus 1 gitu ya. Ditambah bagian yang bawah. Yang bawah ini kalau kita keluarkan bagian pangkat 5-nya kan tinggal pangkat 1 sama 5 ini. Jadi gini, 5 dikali 7 min 3x pangkat 4. Gini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kecil-kecil angkanya. Kita tulis lagi di bawah deh biar lebih jelas. Jadinya 7 min 3x pangkat 4 pangkat 5. Nah, ini tinggal kalian kalikan aja bagian ini ya. Dikalikan, kalikan. Sehingga ini 36 kali 5 jadi berapa? Jadinya adalah minus 180 ya. 180 x pangkat 4 dikurangkan 36 x pangkat 3 ditambah 35 dikurangi 15 x pangkat. Nah, seperti ini. Sehingga kalau diselesaikan jadinya adalah 7 min 3x pangkat 4 pangkat 5 dikali min 195 x pangkat 4 min 36 x pangkat 3 plus 35. Nah, bisa seperti ini. Nah, jadi ini adalah aturan rantai ya. Diingat-ingat aturan rantai bisa digunakan pada fungsi komposisi atau mungkin fungsi perpangkatan atau bentuk yang dy per dx. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, bisa membantu kalian untuk memahami aturan rantai itu seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.